Semangat pagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya Pak Iwan dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pelajaran kali ini akan membahas materi kelas 12 pemasaran produk dengan pokok pembahasan adalah dasar-dasar pemasaran. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan kalian memiliki kompetensi dasar dalam menyeleksi strategi pemasaran dan melakukan pemasaran. Kita sering mendengar istilah pemasaran, kata pemasaran. Lalu, apa sih pemasaran itu? Menurut Coulter dan Keller pada tahun 2009, pemasaran sebagai satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemilik sahamnya. Sementara David pada tahun 2011 mengatakan pemasaran dapat dideskripsikan sebagai proses pendefinisian, pengantisipasian, penciptaan serta pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk. Kalau kita lihat dari dua definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran adalah proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai yang bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk atau jasa, sehingga tercipta hubungan pelanggan yang menghasilkan penjualan. Lalu kita masuk pada konsep pemasaran. Apa itu konsep pemasaran? Konsep pemasaran adalah proses pemahaman kebutuhan dan keinginan konsumen. Inilah yang harus dipahami oleh seorang pemasar. Kotler dan Armstrong pada 2012 menjelaskan bahwa konsep pemasaran itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya, sehingga menjadi dasar bagi manusia untuk berusaha mendapatkannya. Sedangkan keinginan adalah hasrat untuk memperoleh pemuas kebutuhan yang spesifik akan satu kebutuhan. Jadi ini belum tentu dibutuhkan, hanya sebatas keinginan. Dan kemudian permintaan adalah keinginan atau kebutuhan akan produk tertentu yang sudah didukung akan kemampuan dan kesediaan untuk membayar atau membeli. Yang kedua, penawaran pasar produk, pelayanan, dan pengalaman. Penawaran pasar merupakan beberapa kombinasi dari produk, pelayanan, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Yang ketiga, nilai pelanggan dan kepuasan. Nilai pelanggan dilihat sebagai kombinasi antara mutu, jasa, dan harga yang mencerminkan manfaat dan biaya berwujud dan tak berwujud bagi konsumen. Kepuasan merupakan penilaian seseorang akan kinerja produk yang dirasakan sesuai dengan harapannya. Yang keempat, pertukaran dan hubungan. Pertukaran adalah sebuah tindakan untuk memperoleh sebuah objek yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Pemasaran terdiri dari tindakan yang diambil untuk membangun dan memelihara hubungan melalui transaksi dengan target pembeli, pemasok, dan penyalur yang melibatkan produk, pelayanan, ide, ataupun bentuk-bentuk produk yang lain. Yang kelima, pasar. Apa sih pasar? Pasar merupakan kumpulan semua pembeli yang sebenarnya dan pembeli potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan akan produk atau jasa tertentu yang sama, yang tersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu.
Jadi konsep pemasaran adalah suatu rangkaian pemahaman dari mulai kebutuhan dan keinginan pembeli, kemudian dari perusahaan itu menawarkan produk, jasa, pelayanan, dan ketika sudah terjadi transaksi, pembeli itu memiliki suatu pengalaman akan produk itu, mempunyai nilai tersendiri akan produk itu, mempunyai tingkat kepuasan akan produk itu, sehingga akan terjadi hubungan yang terus-menerus antara pembeli dan produk itu. Hubungan itu secara real atau secara nyata akan terjadi dalam pasar, ataupun di dalam pasar itu juga terjadi orang yang sedang memulai mencari atau memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Itu gambaran sederhana dari konsep pasar. Anak-anakku, mari sekarang kita melakukan proses bagaimana mengenali pasar. Ada 3 hal besar yang bisa kita pelajari dalam pengenalan pasar. Yang pertama, mengelompokkan pasar. Hal ini penting untuk dilakukan karena dengan mengelompokkan pasar kita akan paham dengan benar situasi pasar yang akan kita tuju. Kita harus bisa memetakan lokasi pasar atau lokasi tempat tinggal dari pembeli. Lokasinya seperti apa, bagaimana menjangkau lokasi itu, dan sebagainya. Kemudian kita juga harus mengenal jenis kelompok dari pembeli yang kita tuju. Mereka merupakan kalangan masyarakat yang seperti apa. Dan kemudian kita juga harus paham demografi suatu wilayah yang akan kita sasar sebagai produk. Kita juga harus mempelajari psikologis masyarakat setempat, bagaimana kultur, budaya, dan pola hidup masyarakat setempat. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kita harus bisa memperkirakan jumlah barang yang akan dibeli, akan terserap oleh suatu pasar. Yang kedua adalah masa peredaran barang dan jasa. Semua barang, produk, dan jasa memiliki siklus hidup masing-masing. Apa itu siklus hidup? Setiap barang atau jasa itu akan memulai dengan tahap perkenalan, kemudian tahap pertumbuhan, tahap kematangan, dan tahap penurunan. Secara sederhana bisa kita katakan ketika muncul suatu produk baru dan dia promosi dengan gencar, itulah tahap perkenalan. Dengan tahap perkenalan itu diharapkan konsumen atau pembeli mulai mengenal produk itu dan memiliki pengalaman dalam menggunakan produk itu, sehingga pada akhirnya seorang pembeli akan terus menggunakan produk itu dan merekomendasikan produk itu, sehingga produk itu akan bertumbuh di pasar sampai pada satu titik terjadi pasar yang stabil di mana produk itu digunakan banyak orang dan dibeli secara berulang-ulang. Sampai pada suatu saat mungkin muncul produk baru atau mungkin masyarakat mulai jenuh dengan produk itu sehingga mulai terjadi penurunan. Dengan mengetahui masa peredaran suatu barang dan jasa, kita akan bisa mengenali pasarnya dan kita akan bisa melakukan tindakan yang tepat dalam proses pemasaran. Yang ketiga, untuk mengetahui pasar, untuk mengenali pasar, kita bisa melakukan analisis pasar. Ada begitu banyak alat analisis pasar yang bisa digunakan. Cara menganalisis tidak akan saya bahas di sini, tetapi saya hanya mau mengatakan atau mengenalkan bahwa salah satu metode pengenalan pasar adalah melakukan analisis pasar. Dengan analisis itu kita bisa mengetahui siapa pembeli kita, siapa kelompok pembeli kita, apa kekuatan produk kita, apa keunggulan produk kita, apa kelemahan produk kita atau yang tidak disukai pembeli dari produk kita, siapa pesaing kita, dan sebagainya. Ini dapat ditemukan atau dapat dijawab dengan analisa pasar. Pada awal dekade 60-an, seorang Profesor Neil Border dari Universitas Harvard mempelajari apa yang bisa dilakukan oleh pengusaha
untuk mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa. Profesor ini mengusulkan bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh pengusaha dikelompokkan menjadi 4 bagian yang istilahnya disebut marketing mix atau dalam bahasa Indonesia menjadi bauran pemasaran. Keempat rumusan elemen itu adalah sebagai berikut. Tahap pertama dari strategi pemasaran adalah menentukan produk atau jasa yang akan ditawarkan pada konsumen atau pasar. Cara yang paling sederhana bisa melakukan riset kecil-kecilan kepada pasar yang akan dituju untuk membandingkan produk kita dengan produk pesaing, untuk mengetahui respon pasar serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan produk kita. Dengan mengadakan riset tersebut akan membantu perusahaan untuk mengevaluasi dan meningkatkan mutu produk, memahami keinginan konsumen, serta memberi gambaran prospek produk di masa mendatang. Mungkin kalian ketika jalan-jalan ke mall pernah bertemu dengan SPG satu produk makanan, kemudian kalian diminta mencoba atau mencicipi. Setelah mencoba, kalian ditanya suka atau tidak, gimana rasanya, kurangnya apa dan sebagainya, dan selalu diakhiri dengan kalau suka dan ingin membeli di counter sana ada. Itu adalah salah satu gabungan riset pemasaran kecil-kecilan sederhana, mengetahui respon pembeli dan juga sekaligus menjual produk itu. Kedua yang tidak kalah penting adalah harga. Biasanya sebuah perusahaan menentukan harga berdasarkan perhitungan biaya produksi, mulai dari bahan baku hingga barang itu siap jual, dan menambahkan persentase tertentu terhadap nilai itu yang diharapkan menjadi keuntungan. Persentase itu biasanya didapatkan dari rata-rata margin di pasar. Metode tersebut memiliki kelemahan, yaitu bahwa tidak ada pembeda atau keunikan dari produk ini yang bisa diperhitungkan dalam harga. Padahal keunikan itu justru membantu produk agar memiliki harga tertentu. Anak-anak, kalian tentu ingat atau pernah atau terkesan dengan satu produk, walaupun harganya mahal, kalian tetap beli. Kenapa sih? Coba renungkan ini. Kenapa sih barang itu mahal tetap kita beli? Inilah yang disebut dari harga, dari keunikan suatu produk. Yang ketiga, place atau tempat. Salah satu yang harus diperhitungkan dalam pemasaran adalah lokasi penjualan. Lokasi akan menentukan omset penjualan. Untuk itu kita harus bisa memperhatikan lokasi yang strategis, memetakan lokasi yang akan kita tuju, memilih mana lokasi yang penjualan produknya tinggi. Juga kita harus melihat di lokasi tersebut sudah adakah pesaing-pesaing dari produk kita, sudah adakah kompetitor yang cukup kuat di situ. Itu salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penjualan. Yang keempat atau yang terakhir dari marketing mix adalah promotion atau promosi. Cara yang paling umum dari promosi adalah beriklan, memasang iklan di media cetak, media elektronik, media online, maupun dengan menyebar brosur, memasang baliho, spanduk, dan sebagainya. Supaya kegiatan pemasaran ini menjadi efektif, kegiatan promosi menjadi efektif, maka perusahaan harus memilih media promosi yang tepat, yang sesuai dengan karakter target pasar. Perusahaan harus menentukan tujuan dari promosi tersebut, apakah menciptakan brand awareness atau meningkatkan penjualan. Hasil tersebut harus diukur dalam kegiatan promosi yang dilakukan. Dengan seperti itu perusahaan akan mengetahui apakah promosi yang dilakukan sudah sesuai harapan atau masih perlu perbaikan yang harus dilakukan. Nah, anak-anakku sekalian, sampai sekian pembelajaran kali ini.
Saya berharap dengan kalian mengikuti pelajaran ini, kalian semakin mengetahui apa itu pemasaran, bagaimana melakukan pemasaran, dan bagaimana atau apa itu marketing mix. Sampai sekian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Tetap semangat.